Hai Taurus, selamat datang di channel Mama Ketarat. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang koneksi batin kamu dan dia. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini. Bagaimana energinya? Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Taurus, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Taurus, koneksi batin kamu dan dia. Kita akan cek ya bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada Seven of Cups, ada Six of Swords, Three of Pentacles, Nine of Pentacles, Two of Cups, Page of Swords, Queen of Swords, The Empress ya. Under the deck ada King of Wands. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Pisces, ada Aquarius, ada Virgo, ada Leo, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Taurus, sebenarnya banyak hal yang akan terjadi ya dalam hidup kamu. Salah satunya tentang perubahan yang akan terjadi ya, tentang percintaan kamu yang dimana ya di antara kamu dan dia memang udah nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa maksudnya. Tapi karena dia itu energinya masih mencintai kamu ya, dan dia akan terus berusaha meyakinkan kamu bahwa dia yang terbaik untuk kamu. Dan pada kenyataannya memang kamu itu ya bukan benci sih, kayak kecewa banget dengan dia. Kamu juga nggak mau sampai memberi dia kesempatan kalau hanya nyakitin kamu lagi gitu. Tapi di sini tuh kamu nggak mau nyerah ya. Energimu tuh kayak nggak mau nyerah gitu. Ya. Yang dimana ya sebenarnya rasa itu masih ada dari kamu untuk dia. Tapi kamu mencoba untuk menutupinya. Karena menurutmu ya hubunganmu dengan dia udah selesai. Ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi tanpa kamu sadari ya koneksi batin di antara kamu dan dia masih melekat ya. Sehingga untuk move on satu sama lain nggak bisa. Kamu nggak bisa move on, dia pun nggak bisa move on. Karena masih ada cinta yang kalian rasakan. Ya, dan keinginan untuk kembali sebenarnya dari lubuk hati kalian paling dalam itu masih ada, cuman ya karena egomu juga tinggi ya, kayak seakan-akan kamu bisa tanpa dia, happy tanpa dia, padahal ya rapuh sebenarnya kamunya. Ya di sini memang hati nggak bisa diajak kompromi ya. Kamu menginginkan bisa melepaskan dia, tapi ya pada kenyataannya nggak semudah bayangan ya, semudah memutar balikan telapak tangan. Tapi nggak ada effort gitu dari dia, dari kamu. Tapi sebenarnya kalau nanti dia memang udah nggak tahan menanggung rindu, menahan batinnya, ada potensi dia akan menuju kamu untuk meminta maaf ya, untuk meminta maaf, untuk meminta peluang dari kamu, dan dia berharap ya kamu akan memberikan apa yang dia minta. Ya dia tahu nggak mudah bagi kamu ya, tapi dia akan coba untuk melakukan itu karena menurut dia ya itu adalah kenyataan yang memang nggak baik untuk dia, tapi dia akan coba terima gitu. Ada energi soul connection di sini ya, koneksi yang sangat gak bisa untuk ditahan lagi ya.
dan yang kalian inginkan itu sama ya, sama-sama ingin stabil dalam hubungan ini. Tapi ya ternyata untuk kamu menjalani kehidupan baru kamu juga nggak semudah apa yang kamu pikir ya, ternyata nggak mudah gitu. Dan kedepannya pun memang sulit, tapi ya jalani saja. Memang tidak mudah, tapi ya jangan kamu abaikan, karena semua memang butuh proses, butuh keadaan yang maksimal. Tapi semuanya akan baik-baik saja kalau kita punya niat yang baik ya, untuk memperbaiki, punya tujuan yang baik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Jangan semena-mena gitu ya sama orang yang mungkin lebih maksudnya lebih ya lebih nggak baik dari kita, lebih nggak beruntung dari kita gitu ya. Dan kamu nggak perlu mengkhawatirkan, kamu tuh kayak nggak perlu mengkhawatirkan kedepannya bagaimana, itu ya nggak perlu, karena ya ada Tuhan gitu yang akan siap menakdirkan untuk kebaikan diri kita ya. Ya awalnya kita akan diuji, betul ya. Awalnya kita akan diuji ya, bagaimana tinggal kitanya sendiri ya, bisa tahan ujian dari Tuhan atau enggak gitu. Tapi kayaknya dari kamunya sendiri tuh kayak ya kamu akan bisa menciptakan hal-hal baru setelah kamu melewati semua fase-fase masa sulit dari hidupmu, ujian yang kamu jalani gitu. Jadi kamu itu kayak nggak perlu khawatir, karena semuanya bisa diperbaiki, semuanya bisa ya bisa diajak kompromi kalau kamu juga sendiri punya niat yang baik gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu kamu merasa nggak baik-baik saja, nggak perlu kamu merasa bahwa kamu bukanlah orang yang beruntung, nggak perlu gitu ya. Kamu harus bisa yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja ya. Sarannya dari saya untuk kalian para Taurus yang resonate dengan pembacaan ini ya, tetaplah berdoa untuk kebaikan dirimu dan orang-orang di sekitarmu ya. Ya kita memang harus berusaha dalam hidup, tapi juga jangan lupa berdoa gitu ya, karena usaha dan doa itu adalah satu paket gitu ya. Jadi kita harus bisa lebih memaksimalkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang lebih baik, dan usahakan nggak perlu mikir yang enggak, mikir yang aneh-aneh, mikir yang tidak-tidak gitu. Dan semuanya ya percaya semuanya akan bisa terlewati dengan baik gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.